Di tengah kegelapan malam, 3 orang jompo, Kerong, Suhu dan Sesek tengah berjalan menyelinap-nyelinap, mengendap-endap, tegang, sambil membawa karung berisi barang bawaan dengan ketakutan, menghindari cahaya apapun cahayanya. Berkelit dari tembakan siapapun yang menembakinya. Mereka sedang dikejar pasukan zaman baru untuk ditangkap. Tiba-tiba datang beberapa helikopter dengan sorot cahaya lampu menyorot ke bawah, mencari orang-orang jompo yang lepas dari kampung penampungan jompo. Kerong, Suhu dan Sesek berlarian ketakutan menyelinap, berlindung dan bersembunyi dari cahaya lampu sorot helikopter yang terus memburunya itu. Tembakan-tembakan menyala dari helikopter. Beberapa helikopter itu lalu terbang menjauh, lenyap dengan meninggalkan Kerong, Suhu dan Sesek yang tak terkena lampu sorot. Di persembunyiannya, ketiga orang yang dijompokan itu mencermati langit yang kini sepi. Kantor Pembina Kota. Pada suatu hari Desember 2095, Sekretaris Pembina Kota keluar dari dalam ruang kerjanya. Ia baru saja mengikuti sidang istimewa bersama pembina kota dan pejabat tinggi kota raya lainnya. Tiba di serambi depan, langsung disambut para wartawan, termasuk wartawan televisi. Uang mencegatnya dengan riuh. Mereka dengan peralatan profesinya segera menyambut sekretaris pembina kota, mewawancarai dan memotretnya. Sekretaris pembina kota tampak gelagapan, tapi wawancara mendesaknya. Bagaimana, Bapak Sekretaris Pembina Kota? Apakah ada perubahan-perubahan kebijaksanaan? Apa betul ada perubahan-perubahan kebijaksanaan itu, Pak? Tidak ada perubahan-perubahan. Pertemuan tadi pada dasarnya merupakan penegasan-penegasan daripada kebijaksanaan kota sebelumnya, yaitu bahwa warga kota kelahiran Tabung tetap merupakan warga masyarakat kota yang syah dan berhak mengisi serta menjalankan segala aspek kegiatan kehidupan kota. Jadi, hanya orang-orang Tabung saja yang boleh berada di dalam struktur kebijaksanaan kota. Orang-orang konvensional yang lahir dari rahim ibunya tidak boleh lagi berada di dalam struktur. Tidak boleh. Sekarang ini mereka kita anggap jompo, dijompokan. Yang jelas, mereka tidak boleh ikut-ikut, sekalipun mereka sudah mempunyai surat keterangan bebas kelahiran rahim atau SKBKR. Tadi di dalam sidang juga disinggung mengenai penetapan pengembangbiakan manusia di zaman Tabung ini. Bagaimana itu, Pak? Mohon penjelasannya.
pengembang biakan ini lain dengan model yang dulu. Nah, saya akan menjelaskannya. Sebab ada perbedaan-perbedaan yang mendasar dibanding yang disebut bayi tabung di tahun 91 atau abad yang lalu, 1 abad yang lalu. Berbeda total. Perbedaan-perbedaan itu yang bagaimana, Bapak Sekretaris? Nah, begini. Dulu, yang dimaksud bayi tabung itu adalah hasil pertemuan daripada sperma dan sel telur dalam satu piring yang disebut sebagai piring Petri. Lalu dititipkan dalam rahim para ibu. Itu dulu. Sekarang, yang seperti itu sudah tidak musim, tidak model lagi. Sekarang langsung, sperma dan sel telur langsung dimasukkan ke dalam tabung inkubator. Perlu diketahui, tabung ini kualitasnya sama persis dengan rahim. Suhunya sama, stabilitas manajemen hormonalnya sama, suplai makanannya juga sama. Daya cengkramnya, Pak? Juga sama. Daya mengkeretnya juga sama. Kalau dijelaskan dalam bahasa sederhana, sel telur dan sperma itu langsung dimasukkan ke dalam kaleng. Kaleng ini dikocok-kocok, lalu keluarlah bayi tabung itu. Ini artinya, saudara-saudara sebagai wartawan tabung, sesungguhnya ya cuma hasil dari kocok-kocokan itu. Maka, tatanan di zaman baru ini menyebutkan, para orang tua di zaman tabung tidak boleh lagi mengaku-ngaku punya anak. Dengan demikian, anak-anak jadi tanpa orang tua ya, Pak? Betul. Sebab sekarang ini anak-anak adalah milik zaman. Lalu, bagaimana dengan nasib orang-orang konvensional? Dibagaimanakan mereka itu, Pak? Tadi anggota dewan juga menyinggung-nyinggung soal itu. Ada 2 alternatif mengatasinya. Pertama, mereka itu kita himbau untuk mengundurkan diri sebagai manusia. Kalau tidak mau, jalan tengahnya ya dipaksa. Pak, Mundur. Pak, itu tidak demokratis. Iya, Pak. Tidak demokratis, Pak. Ini demokratisasi Orde Tabung. Artinya, sekalipun warga minoritas itu setengahnya dipaksa, tapi kita tetap memberikan tempat dan penghargaan yang layak untuk mereka. Orang-orang yang dijombokan itu kita himpun menjadi satu, berada di suatu tempat. Nah, disinilah mereka sekaligus kita fungsikan sebagai objek wisata. Hasilnya, menurut para pakar dan pengamat ekonomi, kelak merupakan devisa terbesar sebagai pengganti devisa minyak dan gas yang sekarang sudah hampir habis itu. Maaf, Bapak Sekretaris. Apakah itu tidak berarti menyiksa mereka? Atau paling tidak, membatasi gerak-gerik mereka dalam ikut berpartisipasi dalam membangun kota ini? Mereka justru sangat berpartisipasi dengan menyediakan diri menghuni di dalam komplek perkampungan Jompo. Sebab kesediaannya menyedot uang untuk modal pembangunan zaman tabung, sekaligus mencerminkan kebesaran sejarah mereka di masa lalu dan menjadi unsur dalam museum hidup itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak mereka yang seabad lalu disiapkan menjadi pemimpin dengan disekolahkan di SMA Bibit Unggul, Pak? Tumben ini. Wartawan televisi kok pertanyaannya agak berani. Tapi ya bagus pertanyaannya itu. Tentang mereka, ya kita diamkan saja. Lama-lama kan malah menjadi bibit yang tumpul. Bukankah berulang kali sudah saya katakan bahwa zaman tabung ini masih dalam masa transisi.
Masih banyak kemungkinan perubahannya. Paham? Bagaimana jika di antara mereka ada yang kawin dengan warga tabung? Apa sanksinya, Nah, Pak? soal itu. Tadi dalam sidang telah diperoleh ketetapan barunya. Saya mohon kepada adik-adik wartawan ini untuk memberikan penegasan khusus dalam pemberitaannya nanti. Ini penting. Saya akan membacakan hasil keputusan itu. Pertama, siapa yang diketahui menikah, dinikahi, atau saling menikah dengan orang konvensional, hukumnya dibuang ke komplek rumah jompo. Kedua, hubungan kontak seksual sebadan yang konon memang ya enak itu dilarang. Maka bagi siapapun yang ketahuan begituan secara langsung atau bahkan menghasilkan keturunan, hukumnya dicoret sebagai warga kota yang sah dan langsung dianggap jompo. Dengan demikian, orang jompo menjadi lain artinya. Nah, benar. Kata jompo sekarang ini telah mengalami distorsi makna. Tidak lagi identik dengan orang pikun, rambut ubanan, atau identitas fisik orang-orang yang sudah berumur itu. Tidak, melainkan siapa saja baik umurnya 12 tahun, 23, 37, 45 tahun, sejauh mereka kedapatan melakukan pelanggaran seperti itu, jompo. Wah, kalau gitu klik jompo. Ini pertanyaan penting, Bapak Sekretaris. Bagaimana bila ada warga tabung yang sembunyi-sembunyi melakukan pelanggaran? Bagaimana sanksinya? Maksudnya mereka yang dablek pada tata tertib itu, mereka yang tidak patuh. Gampang. Kita jebloskan mereka ke rumah jompo. Atau mereka terpaksa menerima tindakan tegas yang lain. Loh, itu Ayo, kalian cuma ingin bilang bahwa kebijaksanaan seperti itu tidak ada dasar hukumnya kan? Tidak demokratis. Saudara-saudara ini ternyata tidak mengerti. Saya bilangi alasannya, tapi mohon off the record. Coba matikan tip recordnya. Matikan semuanya. Sebenarnya, sebagaimana sejarahnya, yang namanya hukum dan demokrasi itu kan bisa ditekuk-tekuk, bisa dipermainkan luas untuk pembangunan zaman tabung ini kan. Sesungguhnya ini hanya melanjutkan tradisi abad-abad sebelumnya. Itu namanya ada diskriminasi, Pak. Ada jurang pemisah. Diskriminasi bagaimana? Orang-orang jompo itu tetap kita beri hak hidup untuk menyaksikan kegemilangan zaman baru di sisa-sisa usia mereka. Apakah ini namanya diskriminasi? Ini tape recordnya boleh di-on kan? Tidak. Pak? Marah kok di on. Mereka itu tetap bisa menyaksikan zaman baru. Jelaslah. Ini bukan diskriminasi. Edan. Gila kalian. Soal kawin, Pak. Apa bedanya antara yang langsung dengan tidak langsung? Jorok, porno. Tapi berhubungan kecenderungan porno, sekarang tabnya itu boleh di-on-kan. Soal langsung atau tidak langsung ya, jelas beda. Rasanya lain. Tapi pertanyaannya, saudara itu sama sekali tidak mencerminkan cara pikir zaman tabung. Daya juang membangun di zaman tabung ini tidak hanya terletak pada kenikmatan pas begituan saja, tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana kita ini merancang generasi-generasi baru yang brilian untuk menyongsong masa depannya. Terima kasih. Bagaimana pendapat Bapak
mengenai orang jenius yang lahir bukan dari tabung. Seperti misalnya Albert Einstein dan Dr. Patrick Stapleton, penemu bayi tabung pertama kali di abad yang lalu. Betul. Ya, betul. Nama yang saudara sebut itu memang jenius pada masanya. Tapi mesti diingat bahwa itu hanya sekelompok kecil daripada masyarakat di dunia abad lalu. Yang kita rancang di zaman tabung ini adalah pemerataan kejeniusan, sehingga nantinya semua orang menjadi jenius, termasuk wartawan-wartawan seperti saudara ini juga jenius, tidak hanya pinter ngutip amplop saja. Ini pertanyaan yang mendasar, Pak. Jika hubungan kontak seksual sebadan dilarang, bukankah itu berarti melawan kodrat? Soal itu tidak mungkin bisa dilarang, Pak. Saudara-saudara wartawan tabung, saudara telah membuktikan kualitas prima daripada kejeniusan itu. Pertanyaan saudara ini kecenderungannya ya membela orang-orang konvensional. Apakah saudara ingin merusak citra saudara sendiri? Ataukah di antara saudara-saudara ini ada yang lahir dari rahim ibunya dan termasuk orang konvensional sehingga perlu dijompokkan? Ya. Loh, Pak, tapi saya mau tanya lagi, Pak. Loh, Pak. Sudah. Bapak itu mengenai merusak citra sendiri. Sudah. Tapi saya mau tanya sedikit lagi, Pak. Pak, bagaimana komentar Bapak mengenai merusak citra sendiri? Iya, Pak, mohon penjelasannya. Pak, komentarnya, Pak. Tanya sedikit lagi, Pak. Iya, Pak, sedikit saja, Pak.